Selamat sahabat buat kita semua. Kembali kita berbahagia pada sahabat ini boleh bertemu kembali dengan acara PGSSI. Ya, mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ke-10 dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan agar semua posisi mikrofonnya dalam posisi mute selama acara berlangsung. Dan nanti apabila ada pertanyaan, seperti biasa, tuliskan pertanyaan Anda melalui kolom chat. Dan apabila ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand. Dan pastikan menggunakan nama asli, ya, sehingga waktu saya memanggil namanya nggak salah. Nah, kemudian kita akan segera buka dengan doa yang akan dilayangkan. Saya mohon kesediaan dari Bapak Victor Ringo-Ringo untuk pimpin doa buka. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan telah menjaga kami sepanjang hari ini dan sepanjang 1 minggu yang lalu, hingga kami tiba pada hari Sabat yang suci pada malam hari ini. Kami akan memulai pelajaran sekolah Sabat kami yang akan dipimpin oleh Pendeta Kuntaraf. Kiranya Bapa memimpin kami dengan roh suci-Mu, demikian juga memimpin Pendeta Kuntaraf supaya dapat memberikan pelajaran sekolah Sabat pada malam hari ini, sehingga kami pun dapat terberkati dan dapat membagikan firman Tuhan yang kami dapatkan pada malam hari ini di jemaat, di anggota jemaat di gereja kami masing-masing. Memberikan kepada kami koneksi yang baik, sehingga dengan demikian selama pertemuan pelajaran sekolah Sabat ini, semuanya dapat berjalan dengan baik. Mengampuni dosa kami yang begitu banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Victor. Dan saya akan persilahkan Pendeta Kuntaraf untuk membawakan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya. Pelajaran ke-10. Ada gangguan ya? Iya betul. Pendeta kayaknya mesti di ini ya. Lagi kayak dulu tuh. Ada resek ya. Iya, Halo? berisik lagi. Ada gangguan? Iya Ini betul. mungkin kayak earphone lagi Pak Pendeta. Oke, sudah lebih bagus? Iya betul, sudah lebih bagus. Jadi bersih ya. Oke. Terima kasih. Selamat sahabat semuanya. Saya lihat di ruang chat Joanna dari Pekanbaru mengucapkan selamat sahabat, long time not see. Dan Joanna sudah cukup lama tidak bertemu ya. Oke, dan saudara-saudara sekalian, kita senang kita akan belajar bersama-sama pada Sabat yang kudus, ya. Dan kita akan share screen. Oke. Baik, kita belajar. Yesus membuka jalan melalui tabir, ya. Judul yang telah diberikan. Oke. Dalam pendahuluan, saya senang untuk memperkenalkan lebih dahulu pentingnya tabir pada bait suci. Ya. Kemudian ya, seperti biasa, mengapa pelajaran ini penting? Oke. Kemudian tabir, istilah Ibrani-nya adalah KTP tasma yang yang bisa merujuk kepada kain pelataran, ya, kain di pintu masuk ruang luar tempat kudus, atau tabir bagian dalam yang memisahkan tempat kudus dari tempat yang maha kudus. Ya. Jadi tabir-tabir ini adalah pintu masuk dan batas yang hanya bisa dilintasi oleh beberapa orang. Mereka yang dari luar negeri mungkin tidak terlalu biasa dengan kata tabir. Ya, Susan dari Jerman mungkin tidak mengerti apa itu tabir. Jadi yang dimaksudkan itu kalau bahasa Inggris adalah veil, ya. Jadi itu adalah kain pelataran. Baik. Nah sekarang kita lihat lebih lanjut tentang pentingnya tabir ini. Tabir ada perlindungan bagi para imam saat mereka melayani di hadapan Tuhan yang suci, ya. Dan kita harus tahu bahwa setelah dosa anak lembu emas, kita ingat itu,
Tuhan tidak akan menemani mereka dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Tetapi oleh sebab mereka katakan kalau Tuhan tidak beserta denganku maka kami akan mati dan sebagainya. Akhirnya setuju untuk melindungi orang Israel, tetapi orang Lewi berkemah di sekitar kemah suci untuk melindungi tempat kudus dan perabotan dari gangguan orang asing. Ya, orang Lewi adalah semacam tabir manusia yang melindungi orang Israel. Jadi seperti tabir, orang Lewi harus melindungi bait suci. Nah, sekarang ya Yesus sebagai imam kita juga telah menjadi tabir. Ya, melalui penjelmaannya menjadi manusia. Tuhan memasang kemahnya di tengah-tengah kita. Jadi ini sekedar pendahuluan tentang supaya orang dapat lebih mengerti akan arti daripada tabir itu. Kemudian mengapa pelajaran penting? Kita belajar pentingnya tirai atau badai atau tabir di Bait Kudus. Kita belajar ketepatan waktu dari upacara di Perjanjian Lama dengan kematian, kebangkitan, dan naik ke surga dan Pentakosta. Ini satu hal yang sangat menarik, ya. Kalau kita lihat bahwa ternyata bahwa upacara-upacara daripada orang-orang Yahudi, ya, yang diberikan dalam Perjanjian Lama itu kita lihat ketepatannya menunjukkan bahwa itu semua adalah bayangan kepada Yesus Kristus. Kemudian kita belajar bagaimana Yesus adalah tabir yang menghubungkan kita kepada Allah Bapa. Dia naik ke surga untuk kita. Kemudian kita belajar bagaimana kita dapat menghadap ke hadirat Allah sekarang ini, ya, dengan melalui Yesus sebagai tabir kita. Oke, apakah yang dapat dipelajari ayat hafalan? Ya, Ibrani 9 ayat 24, ya. Siapa yang baca, Ibu Peggy? Ibu Irma dan Pak Joy. Oke, Irma, boleh tolong baca dulu? Ibrani 9 ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Oke, terima kasih. Kemudian pelajaran penting dari ayat ini, ya, keistimewaan pelayanan Yesus. Bukan hanya bayangan, kenyataan dari bayangan tersebut. Yesus adalah realitas, ya. Jadi bukan hanya sekedar disebutkan di situ gambaran, ya. Ya. Jadi itu adalah realitasnya. Jadi dengan demikian tidak perlu tirai, dan dia adalah tirai itu yang bisa menghubungkan kita dengan Allah Bapa. Oke. Nah, sekarang pelajaran ini kita bisa ringkas dalam 3 kelompok besar, ya. Undangan memasuki hadiratnya, kemudian masuk di belakang tabir, kemudian sudah masuk tapi belum. Oke. Already but not yet. Sudah masuk tapi belum. Apa yang dimaksudkan di sini? Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi 40 hari sesudah kebangkitan Yesus? Oke, kita coba lihat dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Joy. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oke, terima kasih. Jadi ini adalah kenaikan Isa Al-Masih. Sering dulu, saya tidak tahu kalau sekarang masih ada kalender di Indonesia, yaitu hari kenaikan Isa Al-Masih, ya, yaitu ke-40 setelah kebangkitan Yesus. Jadi kita harus lihat Yesus mati, ya, hari Jumat, yaitu waktu Paskah, kemudian bangkit, ya, hari Minggu, kemudian berada di dunia, ya, 40 hari dia baru naik ke surga. Oke. Kemudian apakah yang Yesus buat sejak kenaikannya ke surga? Kita lihat Ibrani 9 ayat 23 dan 24. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu.
Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi apa tujuannya ke sana adalah menghadap ke hadirat Allah, yang menyampaikan tentang pengorbanannya, ya, untuk mengambil tempat kita. Oke. Nah sekarang ada dua peristiwa penting yang terjadi sebagai hasil daripada pelayanan Yesus untuk kita. Jadi apakah itu? Kita coba lihat dalam Ibrani 9 ayat 25 dan 28. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Oke, satu hal yang kita harus lihat di sini, ya, bahwa Yesus ke surga, kemudian bagaimana dia membawakan akan darahnya sendiri, ya. Kemudian kita di sini kata kita mati, kemudian kita akan dihakimi, ya. Jadi Yesus satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, ya. Jadi keberangkatan Yesus itu adalah untuk menanggung dosa kita. Jadi dia membela kita di dalam masa pengadilan tersebut. Oke. Nah, tujuan kenaikan Yesus ke surga, ya. Kita lihat beberapa poin di sini. Tuhan menginstruksikan Israel, ya, ini kita kembali kepada apa yang terjadi di Israel, ya. Untuk orang-orang Yahudi itu, atau ya orang Israel lah. Mereka harus pergi 3 kali setiap tahun ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan, ya, dengan persembahan. Kapan itu? Hari Raya Paskah, itu roti tidak beragi. Hari Raya 7 Minggu, itu Pantekosta, dan Hari Raya Pondok Daunan. Nah, kita harus mengerti apa yang dimaksudkan daripada masing-masing ini, ya. Ya, penting hari-hari tersebut. Hari Paskah adalah merayakan peringatan pembebasan Israel dari Mesir. Oke. Jadi itu, ya, yaitu dengan darah daripada domba yang ada di palang pintu, maka bisa mendapatkan keselamatan. Kemudian merayakan panen jelai, dan pada saat perjanjian baru dikaitkan dengan pemberian hukum di Sinai. Nah, itu berbicara Pantekosta. Itu adalah 50 hari sesudah 7 minggu. Oke. Nah, kemudian hari Pondok Daunan merayakan kepedulian Tuhan bagi Israel selama persinggahan mereka di padang gurun. Oke. Jadi ada 3 macam hari raya tersebut, dan itu kita lihat, ya, bahwa sesuatu perkara, nanti kita lihat poin yang keempat. Kita masuk dulu Ibrani 9:24, menggambarkan kenaikan Yesus ke hadirat Bapa. Dia tiba di tempat kudus yang sebenarnya untuk menghadap Allah dengan mengorbankan yang lebih baik, yaitu apa? Darahnya sendiri. Nah, yang kita punya coba lihat adalah Yesus menggenapi hari raya dengan ketapatan yang luar biasa, ya. Dia mati pada hari persiapan Paskah. Kapan? Pada jam ke-9. Kalau disebut jam ke-9 itu bukan 9 pagi, ya, tetapi mulai dari jam 6 pagi, jam ke-9 itu adalah jam 3 sore, ya. Jadi jam ke-9 saat di mana domba Paskah dikorbankan. Jadi persis sekali biasa, ya, dalam pada waktu itu orang membawakan korban, dan itu korban Paskah. Kapan? Jam 3 sore atau jam yang ke-9. Kemudian Yesus dibangkitkan pada hari ketiga dan naik ke surga untuk menerima kepastian bahwa pengorbanannya itu telah diterima. Nah, kapan itu terjadi? Ketika imam melambaikan berkas gandum yang matang sebagai buah sulung, ya. Ya. Kemudian dia naik 40 hari kemudian, ya, untuk duduk di sebelah kanan Bapa dan meresmikan perjanjian baru pada hari
Pantekosta. Jadi sesudah 7 minggu ya, hari yang kelima ya, arti Pantekosta itu ada artinya 50 ya. Jadi kita bisa lihat bahwa semuanya penuh dengan ketepatan waktu. Oke. Jadi tujuan daripada Yesus naik ke surga, tujuan mengembara di Israel purbakala wajah Allah. Ini dimaksudkan untuk mengalami perkenalan Tuhan. Ya, demikian pula ungkapan Ibrani untuk mencari wajah Allah berarti meminta bantuan Tuhan. Ini adalah pengertian dalam Ibrani ya tentang hari kenaikan Yesus. Jadi Yesus naik kepada Tuhan dengan mengorbankan yang sempurna. Oke. Yesus ke surga juga sebagai perintis kita menuju hadirat Allah. Dia telah membuat janji nyata bagi orang-orang percaya untuk melakukan perjalanan mencari sesuatu tanah air, merindukan tanah air yang lebih baik, menantikan ya kota yang direncanakan untuk dibangun oleh Allah. Oke. Jadi itu adalah perjalanan kita semua, namun kita bersyukur bahwa Yesuslah yang telah mendahului akan kita untuk masuk di dalam hadirat Allah tersebut. Nah, itu sehubungan dengan aplikasi daripada peristiwa di padang belantara sampai kepada masa di mana Yesus itu ya mati, bangkit, naik ke surga, kemudian dicurahkan Roh Kudus, persis seperti upacara-upacara daripada orang Yahudi tersebut, yaitu ya Paskah, kemudian ya Pantekosta puncaknya, tetapi juga termasuk hari artinya pondok daun-daunan. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana di dalam memasuki akan hadirat Allah, ya reaksi orang Israel kepada manifestasi kehadiran Allah di Gunung Sinai. Kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 21, silakan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Oke, kita mengetahui bahwa ini adalah satu peristiwa di mana hukum Allah itu diberikan. Apa artinya? Ya, sesuatu perkara yang berhubungan dengan hukum Allah harus kita hadapi dengan gentar. Ya, bukan gentar takut, tetapi adalah sesuatu perasaan solemn. Ya, sesuatu perkara yang kita rasa hormat. Sesuatu yang berhubungan dengan hadirat Allah itu adalah sesuatu perkara yang kita harus hadapi bukan hanya dengan sembarangan, ya, tetapi sesuatu perkara yang penuh dengan rasa gentar. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya sikap orang Israel di Sinai itu ketika Tuhan ingin Israel datang kepadanya, orang-orang menjadi takut dan meminta Musa menjadi perantara bagi mereka. Penjelasan daripada buku Ibrani tentang peristiwa-peristiwa di Sinai terutama mengikuti Musa yang mengingatkan orang-orang tentang kurangnya iman dan kemurtadan mereka dengan anak lembu emas. Namun bagaimana ia takut bertemu dengan Tuhan karena dosa mereka, ya. Jadi dosa yang menyebabkan mereka itu takut, ya. Reaksi orang-orang bukanlah rencana Tuhan bagi mereka. Itu sebaliknya, itu adalah hasil ketidaksetiaan mereka. Sebab Tuhan mau supaya orang itu datang kepada Tuhan itu dengan penuh kerinduan, bukan dengan perasaan takut. Nah, sebagai kontrasnya, ya, apakah yang Allah harapkan kita menyambut kepada undangan untuk datang kepada kehadiran Allah, sebab apa yang Yesus sudah capai. Kita coba lihat dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita,
Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oke, jadi apa yang Tuhan harapkan kita datang penuh keberanian menghampiri. Kenapa Tuhan? Sebab ya tahta kasih karunia. Ya, jadi dengan demikian kita bisa menerimakan kasih karunia. Ya, dengan demikian bukan dengan seperti ketakutan daripada orang-orang ya Yahudi tersebut. Oke, jadi dalam memasuki tempat kediaman Allah, ya. Pendengar kitab Ibrani tidak datang ke Gunung Kudus yang tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi ke tempat kediaman Allah surgawi, ya, Yerusalem surgawi lewat iman. Mereka memiliki akses kepada Tuhan, hakim atas semua, kepada jemaat orang-orang anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Nanti kita akan coba lihat apa yang dimaksud dengan roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna tersebut. Oke, kita akan bagian belakang ya, tetapi kita coba pikirkan pengalaman Petrus, Yohanes dan Yakobus di Gunung Kemuliaan bersama dengan Yesus. Markus 9 ayat 2-8 menyebutkan mereka sangat ketakutan saat kemuliaan Yesus dinyatakan. Tetapi mereka tidak lari ketakutan atau minta izin untuk pulang. Mengapa? Ya, ini satu hal yang sangat penting, ya, pengertian takut akan Allah, takut akan Tuhan menuntun kepada kehidupan, hikmat dan kehormatan, ya. Dan juga untuk belajar bahwa Dia penuh belas kasihan dan pemurah. Jadi takut akan Allah bukanlah satu ketakutan di mana orang akan lari, tetapi justru akan menghasilkan sesuatu kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Yaitu itu berarti adalah hikmat, merasakan kehormatan yang luar biasa. Baik, setelah masuk bagian kedua, masuk di belakang tabir. Mengapa Allah menginstruksikan Musa untuk meletakkan tabir antara bilik yang suci dan maha suci dalam bait Allah di dunia ini? Apa yang dikatakan dalam Keluaran 26 ayat 31-33. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Oke, jadi kita lihat di sini pemisah bagimu antara tempat kudus dan maha kudus. Oke. Nah, siapa yang diizinkan masuk ke dalam tabir menuju bilik yang maha kudus dan bait Allah di dunia ini? Dan kita tahu itu adalah Harun atau imam besar. Iya, kita kalau saudara-saudara di kelas bisa bacakan secara lengkap mungkin dari Imamat 16, 11-14, namun kita mengerti bahwa yang dimaksudkan adalah pelayanan daripada imam besar. Oke, kesempatan istimewa apakah yang diberikan kepada pengikut Yesus? Nah, sekarang kalau tadi itu ada imam besar yang hanya bisa masuk kepada bilik yang maha kudus, tetapi ini diberikan kepada kita. Oke, apa yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 19-21? Saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ya, nah sekarang apa yang kita bisa dapat di sini ialah bahwa kita bisa langsung datang kepada Allah Bapa. Kenapa? Oleh sebab Yesus adalah tabir itu, ya, tirai, ya. Jadi oleh sebab Dia adalah tabir dan Dia juga adalah imam besar dan Dia adalah korban itu, ya. Jadi maka kita bisa dengan penuh keberanian kita bisa masuk dalam, ya, tempat yang kudus, yaitu dengan iman
kita masing-masing. Oke. Siapakah yang menantikan kita di sana? Di belakang tabir, di sebelah kanan daripada tahta Allah. Kita lihat Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi kembali ini adalah berbicara mengenai masalah Yesus Kristus ya, yang menjadi tabir dan Yesus yang bersama dengan di samping dengan daripada Allah Bapa. Oke. Nah, sekarang dengan iman dalam Yesus kita sudah memasuki ruang tahta Allah. Ya. Pembahasan dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 8. Bagaimana realitas surgawi ini mempengaruhi cara kita memandang kehidupan di planet di dunia ini ya. Jadi kita mungkin bisa dibaca saja ya, kebetulan rupanya saya tidak sempat untuk mengetiknya. Joy bisa baca dari Efesus 2 ayat 4 sampai 8. Efesus 2 ayat 4 sampai 8 ya. Efesus 2 ayat 4 sampai 8. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Oke, terima kasih. Jadi dengan iman apa yang kita bisa dapat buat, kita bisa memasuki akan tahta Allah ya. Dan ini yang mengubah kita. Kalau kita lihat di sana, kita mati, ya, hidup lama mati, kemudian kita telah dibangkitkan bersama dengan Dia. Jadi dengan kuasa Tuhan kita bisa mempunyai suatu perubahan kehidupan kita masing-masing. Oke. Nah sekarang, sementara kita duduk bersama dengan Kristus di tempat surgawi, kita masih hidup dalam dunia yang berdosa ini. Ya. Makanya kita sebutkan di situ sudah masuk tapi belum. Oke. Already but not yet. Oke. Bagaimana agar kita dapat berfokus pada rumah kita di surga di tengah banyaknya pengganggu di dunia ini. Oke. Kita coba lihat Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan yang mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke, jadi bagaimana supaya kita bisa berfokus ya kepada rumah di surga? Dikatakan kita memandang kepada akan Yesus ya. Jadi mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin ya kita dalam iman ya, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi dengan demikian, maka dengan memandang kepada Yesus ya, yang telah memikul salib, yang telah berkorban untuk kita, maka kita makin lama makin mengasihinya, dan dengan memandang kepada Yesus makin lama kita makin berubah ya dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam gangguan yang ada. Oke. Nah, sekarang ini adalah satu hal yang perlu dipikirkan. Pikirkan waktu di mana Anda terganggu dengan kepelesiran dunia ini. Bagaimana Tuhan dapat menangkap perhatian Anda agar tetap berfokus kepada Yesus dan rumah Anda di surga, ya. Apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17.
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke. Jadi yang untuk membebaskan kita daripada kepelesiran dunia, dikatakan jangan mengasihi dunia, tetapi kita memandang kepada kasih Allah. Ya, segala keinginan duniawi akan dapat kita kalahkan, sementara kita memandang kepada Yesus. Ya, di dalam kasih-Nya yang luar biasa, siap menderita untuk kita masing-masing, ya. Dengan memandang kepada Yesus kita dapat bertumbuh terus di dalam iman percaya. Nah sekarang ini Anda kedapatkan lihat ya di dalam bagian penuntun guru-guru bicara mengenai masalah roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Apa yang dimaksudkan di situ? Oke. Nah, sementara ada yang mengatakan itu adalah malaikat ataupun Roh Kudus. Apa itu roh-roh? Roh di sini mengacu kepada manusia yang hidup dan yang tunduk, ya, menusuk dengan tajam dari firman Allah yang hidup. Demikian pula ketika Paulus berbicara tentang Tuhan yang mendisiplin anak-anaknya, dia berkata, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukan kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Nah, apa yang maksud dengan Bapa segala roh? Bapa roh dalam frasa kepada roh-roh orang benar telah menjadi sempurna, bukanlah malaikat, bukan juga Roh Kudus, tetapi manusia yang telah datang ke Bukit Sion di kota Allah yang hidup, yaitu Yerusalem surgawi. Ya. Jadi ini penjelasan mengenai masalah roh tersebut. Kemudian lebih lanjut dikatakan siapa yang telah menjadi sempurna. Sebab disebutkan di situ ya, sifat benar digunakan untuk orang-orang yang setia seperti Habil dan para pendengar kitab Ibrani. Kemudian istilah menjadi sempurna digunakan untuk menggambarkan Yesus menjadi sempurna. Ketidakmampuan hukum untuk membuat seseorang menjadi sempurna. Dan manusia yang telah disempurnakan oleh pengorbanan Kristus. Dengan demikian, kita dapatkan dengan aman menyimpulkan roh orang benar yang disempurnakan bukanlah jiwa yang tidak berwujud tanpa bentuk jasmani yang tinggal di surga setelah persinggahan duniawi dan kematian berikutnya, dan yang sekarang menikmati perayaan Sabat yang kekal. Sebaliknya, roh orang benar yang disempurnakan adalah manusia yang namanya telah terdaftar di surga. Oke. Nah, para penerima pekabaran Ibrani yang datang kepada Tuhan sesungguhnya harus sadar bahwa Yesus yang adalah perantara perjanjian baru. Kemudian kota Yerusalem adalah surga. Kemudian adalah malaikat-malaikat yang tak terhitung banyaknya, dan manusia ini telah disempurnakan oleh iman dan nama mereka tercatat di buku di surga. Oke, jadi untuk penjelasan kepada mengenai masalah-masalah ya, artinya roh-roh yang telah menjadi sempurna. Baik, ini kalau kutipan Ibu Peggy yang baca ya, Acts of the Apostles halaman 38. Baik. Kenaikan Kristus ke surga adalah tanda bahwa pengikutnya harus menerima berkat yang dijanjikan. Untuk itu mereka harus menunggu sebelum mereka memasuki pekerjaan mereka. Bila Kristus melewati gerbang-gerbang surga, ia dimahkotai di tengah penyembahan malaikat-malaikat. Segera sesudah upacara ini selesai, Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya dalam kelimpahan dan Kristus sesungguhnya sudah dimuliakan. Bahkan dengan kemuliaan yang dipunyainya dengan Bapanya dari segenap kekekalan. Oke, kemudian kita lihat lebih lanjut halaman 38 dan 44. Kecurahan di waktu Pentakosta adalah komunikasi surga sehingga pengurapan juru selamat telah dilaksanakan. Sesuai dengan janjinya, ia telah mengutus Roh Kudus-Nya dari surga kepada para pengikutnya sebagai tanda bahwa ia
sebagai imam dan raja, menerima segala kekuasaan di surga dan di atas bumi ini, dan telah diurapi menjadi seorang dari umatnya. Mereka dapat membicarakan nama Yesus dengan jaminan, karena bukankah ia sahabat mereka dan saudara mereka yang lebih tua? Dibawa ke dalam persekutuan yang rapat dengan Kristus, mereka duduk dengan dia di dalam surga. Dengan bahasa yang berapi-api mereka membungkus buah pikiran mereka sementara mereka bersaksi untuk dia. Oke. Jadi satu hal yang luar biasa sekali Bapak, dengan kuasa Tuhan ya, yaitu dengan melalui pengorbanan Yesus maka kita dapat menghadap akan hadirat Allah. Dan Kristus adalah sumber kekuatan dan Dia yang bisa yang telah memberikan akan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk datang ya, dan memberikan kuasa kita juga untuk mengabarkan. Baik, kembali kepada kesimpulan, oleh sebab dosa manusia tidak bisa lagi melihat muka dengan muka lagi. Walaupun Tuhan merindukan agar manusia bisa menghadap kepada Tuhan langsung, namun itu tidak memungkinkan sebab dosa mereka. Tabir mengingatkan kita bahwa dosa telah memisahkan kita dari Allah. Yesus adalah tabir yang dapat menghubungkan kita kepada Allah. Ya. Dan aplikasi apakah sambutan kita terhadap kebesaran kasih Kristus yang telah jadi tabir untuk kita? Ini satu harus dipikirkan oleh masing-masing. Ya, sambutan kita bagaimana? Dia yang telah menjadi tabir untuk kita. Kemudian, apakah Anda datang kepada kesadaran bahwa Allah kita yang agung dan luar biasa perlu untuk dihormati, bukan ditakuti? Ya, jadi jangan ketakutan, tetapi kita menghormati kepadanya. Ya. Jadi kita perlu ada satu kesadaran dan hormat yang menyebabkan kita ingin untuk menurut, sama seperti anak-anak ya, kepada orang tuanya ya, mengasihi, menghormati ya, bukan ketakutan kalau lihat orang tua. Oke. Berikan pengalaman saat masuk di belakang tabir, bagaimana pada saat Anda menghadap akan Tuhan ya. Ya. Apakah Anda ya cuek saja atau Anda rindu untuk datang untuk ya merasakan sukacita dalam dia, ya, merindukan akan firman Tuhan, merindu untuk berbicara kepadanya, ya, kita bisa menghadap akan Allah Bapa, ya, melalui iman kita masing-masing. Baik, kita sudah waktunya untuk question and answer, oke? Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk materi yang telah disampaikan pada malam hari ini, pelajaran ke-10 ya dari pelajaran kita Sekolah Sabat kita. Baik, kita tiba pada sebentar, pendetanya belum di ini. Iya. Kita tiba pada tanya jawab ya. Tanya jawab untuk pelajaran ke-10 ini, Yesus membuka jalan melalui tabir. Oke, saya belum lihat ada pertanyaan di kolom chat. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong tuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan bagi mereka yang mau bertanya langsung, boleh klik raise hand, nanti saya akan panggilkan. Ini belum ada nih pendeta, berarti udah mengerti semua. Mengerti semua atau kurang mengerti ya. Biasanya sudah ramai dengan pertanyaan. Jadi tidak ada pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Saya persilahkan. Oke, kalau tidak, Daniel apa bisa kirimkan poster? Teaser. Oh, boleh. Silakan. Oke, sudah ada 2 partisipan ya yang raise hand.
Ya, terima kasih Saudara Daniel sudah memutarkan 2 teaser untuk hari Minggu pagi nanti jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan membahas mengenai doa dan narasumbernya adalah Pendeta Sugi Sitorus. Jadi semua diundang untuk bisa menghadiri acara tersebut pada hari Minggu mendatang. Dan malamnya seperti biasa jam 8 malam seri dari Pendeta Kuntara konten berbahasa Inggris. Jadi semua diharapkan untuk bisa hadir bersama-sama ya. Satu pembahasan yang luar biasa nanti akan disampaikan oleh Pendeta Kuntara. Pendeta mau kasih teasernya? Pendeta apa mendengar suara saya? Halo, yes, kedengaran? Oh, jadi agak ngelamun tadi ya. Oke, baik. Ini Pendeta mau kasih teaser acara hari Minggu atau langsung pertanyaan? Ya, langsung pertanyaan saya rasa teaser sudah cukup jelas kan? Oke, baiklah. Dari Ibu Evi Peo, Happy Sabbath All. Kenapa ya Advent tidak merayakan kenaikan Isa Al-Masih? Dan apakah dosa bila kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih? Yang sangat penting adalah memiliki Isa Al-Masih. Ya. Kalau soal hari itu tidak ada sesuatu yang penting. Ya, hanya kita bisa lihat bahwa adanya sesuatu kegenapan yang sangat persis sekali ya. Bahwa 40 hari sesudah Paskah ya, jadi sama seperti orang-orang Yahudi itu ya, kita bisa lihat kegenapannya itu sangat persis ya. Nah sekarang kita coba lihat ini dalam suatu pertanyaan yang lain, yaitu kenapa kita tidak merayakan akan hari-hari orang Yahudi ya. Misalnya tentang Pantekosta atau Isa Al-Masih. Sebab dalam Yahudi itu ya ada banyak sekali hari-hari raya itu ya. Kenapa kita tidak rayakan? Kemudian kita lihat di dalam buku Kolose 2 ayat yang ke-17 ya. Ini satu perkara yang sangat penting untuk kita coba lihat, ialah tentang perayaan-perayaan itu ya. Kemudian ayat yang 17 dikatakan kegenapannya adalah Yesus ya. Ya. Baik, banyak orang yang bertanya bahkan dengan ayat yang ke-16 tentang Sabat ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya ini bulan baru atau hari Sabat. Semua itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Nah sekarang saya kan bahwa Sabat yang dimaksudkan di sini adalah hari Sabat bayangan kepada kedatangan Yesus. Jadi seperti misalnya hari perdamaian itu ya, saudara bisa baca dalam Imamat pasal 23 disebut hari perdamaian adalah menjadi Sabat bagimu. Ya, hari perdamaian. Kenapa disebut perdamaian? Atonement itu adalah mendamaikan kita dengan Allah. Itu melalui siapa? Yesus Kristus. Jadi kuncinya ialah yang wujudnya adalah Yesus. Jadi sesuatu perkara yang sangat penting ya daripada semua acara-acara perayaan dan sebagainya, itu wujudnya adalah Yesus ya. Nah, kenapa kita harus kenapa kita tidak perlu lagi merayakan akan hari raya dan sebagainya atau termasuk kepada hari Isa Al-Masih? Sebab yang sangat penting adalah wujudnya adalah Yesus. Oke. Jadi kalau kita memiliki Yesus Kristus, kemudian kita menerima Dia dan menghidupkan Dia, mengasihinya, kita rindu untuk menurut kepada Dia, maka apalah artinya hari? Oke. Sebab yang sangat penting adalah kita wujudnya adalah Yesus. Oke.
Baik, terima kasih Pendeta. Semoga menjawab ya untuk Ibu Evi. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Stan Triwandono. Selamat sahabat semua. Saya dan keluarga ingin nama kami tercatat di surga. Bagaimana kita ketahui bahwa nama-nama kita sudah tercatat di sana? Wah, ini pertanyaan menarik ini. Ya, selama kita mempunyai hubungan dengan Yesus, ya, maka kita tidak perlu takut bahwa nama kita akan tercabut di sana. Pada saat kita menerima Yesus, ya, maka kita punya nama itu tercatat di sana. Dan cerita daripada Musa, dikatakan cabutlah namaku daripada buku kehidupan. Tetapi Tuhan tidak izinkan. Kenapa? Oleh sebab memang Musa dia tetap setia kepada Tuhan. Oke, dia mengasihi akan Tuhan. Selama kita mengasihi akan Tuhan, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, maka nama kita tercatat di buku di surga. Jadi jangan takut, Stans, ya. Selama kita di dalam Tuhan, maka kita punya nama tetap di sana. Tetapi yang kita khawatirkan kalau kita sudah berpisah daripada Tuhan, kita sudah lupa akan Dia, meninggalkan kehendak-Nya, ya, dan menghendaki menurut akan kemauan pribadi saja, maka dan tidak ingin untuk bertobat, maka kita punya nama itu bisa tercabut dari sana. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan terima kasih pertanyaannya Ibu Stan. Aduh, itu pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Budi Santoso. Shalom, selamat malam Pak Kuntaraf. Mohon izin untuk bertanya. Ada 3 ruang yang dijelaskan pada Alkitab, yaitu ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Apakah ada penjelasan kategori orang yang bagaimanakah yang dapat masuk ke dalam pelataran, yang masuk ke ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus? Oke. Yang masuk kepada pelataran adalah orang Yahudi. Ya. Kemudian itu tirai pemisah itu adalah mereka yang bukan orang Yahudi tidak bisa masuk ke dalam. Kemudian yang masuk kepada pelataran bisa ia adalah orang-orang yang membawa korban dan sebagainya. Tetapi ya yang bisa masuk kepada bilik kemah kudus adalah kepada yang kudus adalah imam. Setahun sekali baru ia masuk ke bilik yang maha kudus. Oke, dan hanya imam besar yang bisa lakukan itu. Merupakan simbol bagaimana yang merupakan Yesus sebagai imam besar, dialah yang menjadi ya pengantara kita yang membawakan kita kepada hadirat Allah. Baik, terima kasih Pendeta. Dan di sini sudah ada 4 orang yang raise hand. Saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Sitompul. Pak Joy, silakan Pak Joy. Terima kasih. Selamat sahabat Pendeta. Selamat sahabat Joy. Pelajaran mengenai Ka'bah zaman bahasa Israel sangat menarik sekali. Sepertinya saya agak sedikit missing link, tetapi kelihatannya agak jelas. Pelayanan imam dan imam besar pada Ka'bah zaman dulu itu menggambarkan tentang pelayanan Yesus. Ya. Begitu kan Pendeta ya? Iya. Dan kegenapan itu pada saat Yesus, maksud saya kegenapan dari pelayanan di Ka'bah itu kapan digenapi oleh Yesus? Apakah pada waktu Yesus mulai melayani selama 3,5 tahun sampai dia disalibkan, dan pada akhirnya kan setelah 40 hari bangkit dan naik ke surga, dan hari yang ke-50 dia ditahbiskan sebagai imam besar. Artinya dia sebagai wujud dari lambang imam besar di Ka'bah zaman Bani Israel. Jadi apakah pelayanan Yesus sejak penyembuhan, membangkit orang mati di selama 3,5 tahun pelayanan itu menggambarkan pelayanan imam besar, imam pada zaman bangsa Israel di bilik yang kudus? Apakah seperti begitu, Pendeta? Kita harus tahu bahwa hidup Yesus adalah hidup yang penuh dengan pelayanan. Ya.
Apapun yang dia buat, kata-katanya, tindakan, memberikan makan 5.000 orang, ataupun juga untuk menyembuhkan, apakah itu mengajar dan sebagainya, itu semuanya adalah pelayanan. Ya. Namun pelayanan untuk membawa sebagai imam besar itu baru bisa terjadi sesudah dia mati, ya. Kemudian dia bisa membawa darah, artinya korban ke Allah Bapa. Ya. Sebagaimana ia akan sebagai imam besar membawa akan korban sebentar kepada Allah Bapa sementara dia belum mati. Jadi buku Ibrani itu menunjukkan bahwa memulainya pelayanan sebagai imam besar ya adalah sesudah kita artinya sudah Yesus mati di kayu palang, ya, bangkit dan naik ke surga. Itu satu poin. Kita harus tahu ya, ada 3 fungsi yang sangat penting sekali yang dilakukan oleh Yesus. Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai imam, Yesus sebagai raja. Oke. Nah, Yesus sebagai nabi itulah yang dia lakukan ya sementara dia berada di dunia ini, yang membawakan firman Allah dan sebagainya. Kemudian Yesus sebagai imam ya dengan membawakan darahnya. Yesus sebagai raja, dia adalah raja rahmat ya, itu pun sesudah Yesus mati ya, maka melalui kasih karunia kita kepada Yesus, kematian Yesus sebagai juru selamat, kita ya bisa mendapatkan keselamatan. Dia adalah raja rahmat, tetapi kerajaan rahmat ya. Kemudian kasih karunia, kerajaan kasih karunia. Kemudian ya kerajaan kemuliaan ya, itu adalah sesudah Yesus datang ya. Dan itu kita lihat raja kerajaan kemuliaan, kita lihat di dalam buku Matius 24 ayat 30, Yesus akan datang dan penuh kemuliaan. Nah, itu adalah sudah kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, terima kasih banyak Pendeta. Iya, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Joy. Nah, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan daripada Bapak Budi Santoso. Apakah hanya dengan bermodalkan iman kepada Yesus saja maka kita sudah pasti berhak untuk dapat memasuki ruang Maha Kudus? Iya, bermodalkan iman ya, dan kita harus mengerti ya, iman ya, faith that works. Sebab bukan hanya iman sajalah, pokoknya dengan iman saja, tetapi tidak menghasilkan perbuatan, tidak menghasilkan penurutan. Hanya dengan iman, artinya iman yang dimaksudkan adalah ketergantungan kepada Tuhan sepenuhnya, ya, dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Ya. Jadi itu kita boleh memasuki akan ruang Maha Kudus, kita bersekutu dengan Tuhan, ya, dan kita bisa merasakan kehadirannya ya, melalui iman. Baik, terima kasih. Semoga menjawab. Selanjutnya Bapak James Tambuwun yang sudah raise hand. Silakan Pak James. Iya, langsung pertanyaan ya Pak. Oke, selamat sahabat Pak Pendeta, Ibu Peggy. Saya mau bertanya Pendeta di pelajaran hari Selasa itu yang alinea yang terakhir. Kenaikan Yesus di hadapan Tuhan telah membuka era baru bagi umat Tuhan. Sakaria 3 menyebutkan bahwa iblis berada di hadapan Tuhan untuk menuduh umat Tuhan yang diwakili oleh Imam Besar Yosua. Penuduh ini juga merujukkan pertanyaan tentang kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Dengan pengorbanan Yesus bagaimanapun iblis telah diusir dari surga, Wahyu 12:12. Sekarang Yesuslah yang menjadi perantara bagi kita dan melalui pengorbanan dan kesetiaannya menuntut keselamatan bagi kita. Pertanyaan saya, ini apa? Saya nggak ngerti Pendeta. Sakaria 3 tuh saya lihat bahwa menulis bahwa itu penglihatan keempat Imam Besar Yosua itu. Ini apa simbol atau memang terjadi nih bahwa iblis di surga sebagai penuduh? Sebab kalau lihat di
Wahyu 12 itu iblis sudah dicampakkan ke dunia kan, itu yang saya tanya. Itu pertama itu. Itu kan ada di surga, apa lambang atau memang real itu terjadi? Sebab kan penghakiman kan mulai dari umat-umat Tuhan, dan apa udah berlangsung tuh, dan iblis lah itu menjadi penuduh itu. Yesus sebagai pembela kan saya tahu, dan hakim itu juga. Itu yang pertama. Kedua, kenaikan Yesus ke surga adalah inti dari teologi Ibrani. Ia menandai awal pemerintah Yesus dan awal pelayanan imam besarnya atas nama kita. Akhirnya, dan yang lebih penting, kenaikan Yesus menandai momen di mana perjanjian baru yang menyediakan sarana yang melaluinya kita dapat mendekati Allah dengan keberanian oleh iman. Telah diresmikan, merupakan hak istimewa kita sekarang untuk mendekati Allah dengan percaya diri melalui Yesus dan jasa kebenarannya. Pertanyaan di hari Jumat ini, pendeta, sehubungan dengan itu ya. Ibrani adalah tentang kepastian dan keselamatan. Namun bagaimana kita harus berhati-hati agar tidak salah mengira anggapan sebagai kepastian. Itu yang saya ingin tanya. Sebab Yesus sudah jadi pengantara, berani kita untuk datang. Sedangkan saya baca juga di ayat Matius khotbah tersebut, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu dua pertanyaan, pendeta. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang pertama tentang imam yang dimaksudkan dalam buku Zekaria, ya. Jadi poin yang sangat penting ialah bahwa imam adanya tuduhan daripada setan itu kita tidak berlayak di hadapan Tuhan. Ya. Kita tidak berlayak di hadapan Tuhan, kemudian imam ini pun tidak berlayak di hadapan Tuhan, kemudian sesudah mendapatkan akan jubah yang putih, maka yang melambangkan akan kebenaran daripada Yesus. Jadi itu adalah satu pengalaman yang actual, ya. Namun itu merupakan suatu lambang daripada kehidupan kita semua. Tuduhan daripada setan bahwa yang datang kepada Tuhan ataupun kepada kita adalah kita tidak layak, ya. Kepada Tuhan tuduhannya ialah bahwa Allah itu tidak adil, kemudian oleh sebab Tuhan telah memberikan akan hukumnya yang tidak mungkin manusia itu turut. Itu tuduhan kepada Tuhan. Jadi makanya disebut dia adalah sebagai seorang penuduh. Tuduhannya kepada kita ialah bahwa penyembahan kita itu adalah mementingkan diri, ya, sama seperti dia tuduhkan kepada Ayub, ya, bahwa dia setia oleh sebab dia diberkati. Kalau tidak diberkati, dia tidak setia. Jadi penyembahannya itu adalah mementingkan diri. Nah, pengalaman daripada Ayub ya ternyata membuktikan bahwa dia tetap setia kepada Tuhan walaupun dia sedang dalam keadaan mengalami banyak malapetaka sekalipun. Oke, banyak musibah sekalipun. Itu berarti bahwa manusia dapat tetap menyembah Tuhan dengan kasih sayang dan penuh dan penurutan walaupun ia tidak mengalami tantangan dalam hidup. Ya, jadi itulah tuduhan yang dijawab kepada melalui pengalaman daripada Imam Zakaria itu bahwa dengan kebenaran Yesus maka kuncinya adalah di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6, ya. Bukan dengan kuat kuasa ya manusia, tetapi hanya dengan kekuatan daripada Tuhan. Jadi kebenaran itu datangnya daripada Tuhan. Oke, kemudian poin yang berikut adalah mengenai masalah Pertanyaan ketiga itu. apa? Ibrani adalah tentang kepastian keselamatan. Namun bagaimana kita harus berhati-hati agar tidak salah mengira anggapan sebagai kepastian. Sebab tadi saya sudah baca di awal itu tadi. Yang dimaksudkan adalah supaya kita berhati-hati, ya. Betul, ya. Itulah poin seperti yang ditanyakan tadi mungkin oleh saudara itu Budi Santoso. Oke. Jadi hanya dengan iman saja. Maka istilah dengan iman saja itu kita harus berhati-hati.
Sebanyak orang yang pokoknya iman sajalah, ya, nggak usah takut dengan hukum Allah, ya, tidak usah takut mengenai masalah penurutan, tidak usah takut soal hari Sabat, pokoknya iman saja, ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan sikap yang demikian. Mengapa? Sebab sebab penurutan artinya iman itu harus menghasilkan suatu penurutan. Amin. Ya. Oke. Oke, sudah menurut sudah jelas Iya, Bapak? Cuma Abu? yang saya tanya jelas, ingin jelas itu bahwa ini simbol, ini setan penuduh ada di surga. Sebab kan ini ceritanya ada di surga. Menuduh. Oh, kepada Imam Zakaria itu adalah suatu perkara yang terjadi Menuduh di si dunia Joshua, ini. Joshua si Ya, Joshua, ya. ya, Ya, terdapat dalam buku Zakaria. di Zakaria ya. Apa ada terjadi di surga itu apa cuma simbol? Di dunia ini. Oh, di dunia. Oke. Udah. Thank you, Brenda. Makasih. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak James. Dan selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dari Bapak Lodi Surentu. Ini dari Palu. Selamat sahabat saya menitipkan pertanyaan ini kepada saya. Yesus telah merobek tirai dari atas ke bawah, tapi mengapa banyak pemuka agama menjahit kembali? Contohnya, persepuluhan yang adalah undang-undang hukum Perjanjian Lama. Bukankah harus dihentikan juga? Mengapa masih dipelihara hingga saat ini? Ini adalah pandangan untuk membenarkan tidak membayar persepuluhan. Yesus sendiri berbicara, ya, kalau kita lihat di dalam buku Matius 23 ya, ayat 23 yang mengatakan bahwa kamu setia di dalam apa kecil-kecil istilahnya apa selasih apa semua dan lupakan ya masalah kehadiran dan tetapi dikatakan ini harus kamu buat dan yang lain jangan ditinggalkan. Jadi masalah persepuluhan itu jangan ditinggalkan. Jadi tirai itu ya yang memisahkan itu bukan berarti bahwa kita terpisah daripada hukum Tuhan, ya. Yang terpisah, yang berbeda adalah bahwa keselamatan dengan kasih karunia, tetapi standar hukum itu tidak pernah berubah. Pada saat orang datang kepada Yesus bagaimana supaya selamat, apa yang Yesus katakan, ya, turutlah hukum itu, ya. Di dunia baru, bukan dunia baru, waktu masa penghakiman, ya, kalau kita lihat dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, ya, itu berbicara mengenai ya, dari ayat 20, dari buah-buahnya kamu bisa mengenali dia. Kemudian dikatakan banyak orang yang akan datang kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan aku membuang setan, dengan nama Tuhan itu aku membuat apa mujizat dan sebagainya. Tetapi Yesus katakan bagaimana aku tidak mengenal kamu, kenapa kamu ya yang membuat kejahatan. Jadi standar hukuman tidak pernah berubah, mau di perjanjian lama, perjanjian baru tetap hukum, ya. Hukum adalah standar ya daripada hukuman, tetapi caranya berbeda. Perjanjian lama itu ya seakan artinya disebut obey and live, menurut dan hidup. Kemudian kita lihat prinsip yang penting dalam perjanjian baru adalah hanya dengan kasih karunia, ya. Dan if you love me, ya, you will keep my commandments, ya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menurut segala hukumku, ya. Jadi hukum itu ya katakan, wah itu kasih kembali kepada Matius 22 ayat 36 sampai 40 yang menunjukkan tentang kasih kepada Allah kepada sesama manusia, dan kasih kepada Allah akan mencakup akan 4 hukum yang pertama. Kemudian kasih kepada sesama manusia akan mencakup 6 hukum yang berikut. Jadi kita tidak boleh ya membenarkan diri untuk tidak menurut hukum dan mengatakan itu sebagai tirai, ya. Bukan. Yang dipisah, yang sangat penting ialah penurutan itu adalah standar, artinya diperlukan di perjanjian lama ataupun di perjanjian baru. Hukum itu adalah standar perjanjian lama ataupun perjanjian baru atau di dunia baru.
Ya, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Rindu Iskandar. Wah, ini saudara saya nih. Sama Iskandarnya. Tanya, banyak orang Muslim datangi Yesus Roh, tapi mereka murtad dari Islam masuk ke gereja Minggu. Bagaimana kita pikir? Maksudnya Maksudnya banyak orang yang dari Muslim, mereka itu pindah ke Kristen, tapi masuknya ke gereja yang hari Minggu. Bagaimana ini? iya, ada kebenaran pada gereja pada hari Minggu, ya. Dan kita tahu bahwa kebenaran itu adalah sesuatu perkara yang berkembang, ya. Jadi ada benarnya, tetapi ada juga kesalahannya, ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam buku Wahyu 18 ayat yang keempat, ya, menyebutkan tentang masalah Babylon, pekabaran malaikat yang ketiga itu mencakup juga kepada Wahyu 18 ayat 4, keluarlah hai umatku, ya, dari mana? Dari Babylon. Ada satu waktu di mana orang makin lama makin mencari kebenaran, akhirnya bisa mendapatkan kebenaran, oke, penutupan kepada hukum Tuhan. Jadi ada kebenaran dalam gereja-gereja yang lain, ya, tetapi orang itu sering masuk dari langkah demi langkah, ya. Jadi sudah mengenal Yesus satu perkara yang baik, ya. Puji Tuhan untuk itu, dan langkah berikut adalah menurut akan kehendak Yesus. Jadi ada satu waktu di mana mereka akan memasuki akan kebenaran. Oke? Ya, terima kasih Pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada yang raise hand. Di sini ada Bapak Pulo Lasman Simanjuntak. Silakan Pak. Shalom, selamat hari Sabat. Terima kasih. Sahabat. Yang pertama, Sahabat. kalau sama sahabat Pak Pendeta ya, Pak Pendeta Kuntaraf, kalau lihat judulnya Pak Pendeta ya, Yesus membuka jalan melalui tabir. Yesus melalui tabir, tabir adalah Yesus. Berarti kalau membuka jalan, saya membayangkan kalau di Indonesia itu jalan itu ada jalan tol, jalan bina, ada jalan provinsi, jalan nasional, jalan trans gitu ya. Tapi ini adalah jalan Tuhan, jalan rohani untuk menuju surga. Dan ayat intinya Ibrani 9 ayat 24 ini untuk menjawab pekabaran 22 Oktober 1844 bahwa Yesus sekarang sedang bekerja pelayanan keimamatan dari bilik suci ke bilik maha suci. Jelas itu bahwa Yesus di surga menyediakan tempat. Jadi pertanyaan saya Pak Pendeta yang di hari Minggu, jadi hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dan perintis untuk kita masuk ke surga. Apa demikian Pak Pendeta? Apa memang ada juru selamat lain di luar Yesus? Yang kedua Pendeta, soal keselamatan perayaan Rabu. Bagaimana Pendeta hari Rabu itu? Bagaimana kita mempertahankan sebagai orang yang telah diselamatkan? Bagaimana kita mempertahankan? Karena renungan pagi tadi pagi dikatakan hampir selamat, tetapi tidak sepenuhnya selamat. Terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf. Oke. Yang pertama, apakah memang hanya Yesus sebagai juru selamat, ya? Apa yang dikatakan di dalam buku Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya. Jadi kalau dikatakan hanya melalui Yesus, ya memang benar, ya. Yesus sendiri sudah katakan tidak ada satu jalan yang lain kecuali melalui Yesus Kristus. Oke, itu jelas. Oke. Kemudian apa pertanyaan yang kedua barusan? Pertanyaan kedua hari Rabu Pendeta, ya kita kan bagaimana kita sekarang mempertahankan supaya kita orang yang telah tetap diselamatkan. di dalam ini. Karena tadi pagi hampir selamat, tetapi tidak sepenuhnya selamat. Ini soal keselamatan Pendeta. Terima kasih. Jawabannya adalah di dalam buku Yohanes 15 ayat 3 sampai 5. Tinggallah di dalam aku, ya, maka kamu akan berbuah banyak, ya. Kalau kita bagaimanapun kita berusaha untuk bertumbuh, kalau kita terpisah daripada Yesus, kita tidak akan pernah bertumbuh. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tinggallah di dalam aku, itu adalah memberikan waktu kepadanya dan membiarkan dia bekerja dalam diri kita. Kita memberikan waktu kepadanya melalui doa secara pribadi, persekutuan, ya,
kemudian melalui firman Allah, merenungkan dan membaca dan merenungkan, dan juga bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi itu sangat penting sekali ya, untuk kita ketahui, tinggallah di dalam aku, artinya memberikan waktu kepada Tuhan, membiarkan Dia bekerja di dalam diri kita. Sebelum saya lupa, hari Selasa saya di California ketemu dengan orang asal dari Jatinegara, ya, Saudara Hendra Padmasana. Oh iya, Ya. ya. Ya, adiknya Hendrik Dia Padmasana ya. orang kuat, dia di ketua jemaat dari jemaat Unisdak di California. Anyway, dan saya sebutkan, oh saya kenal orang dari Jatinegara, Bapak Laswa Simanjuntak. Oh ya, dia ketua ya. Amin, puji Tuhan, Oke. Pendeta. Baik, kembali kepada poinnya adalah tinggal di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Oke? Terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf. Iya. Paham. Iya. Lanjut Ibu Peggy, lanjut silakan. Terima Terima kasih ya, kasih, Tuhan berkati. Pak Lasman Simanjuntak. Selanjutnya dari Bapak Gunawan TJ. Selamat sahabat Pak Gunawan. Senang ada Pak Gunawan di sini. Pastor, kalau Advent tidak merayakan kenaikan Tuhan kembali ke surga setelah Dia disalibkan, wafat dan bangkit, kemanakah Tuhan itu? Apa bersemayam di hati kita masing-masing? Ya. Oh, kalau kita tidak merayakan, bukan berarti kita tidak percaya bahwa Yesus sudah naik ke surga. Kita sangat percaya, Pak Gunawan. Ya, Yesus ya sudah lahir, sudah hidup, sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Dan apa yang kita percaya bahwa Yesus ada di surga dan melayani kita masing-masing. Ya, makanya ya, Yesus berkata sebelum Dia pergi ke surga, Dia berkata di dalam buku Yohanes 14 ayat 1 sampai janganlah janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah aku juga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Jadi itulah yang kita percaya, Yesus itu menyediakan tempat untuk kita. Ya. Jadi tinggal di hati kita, benar itu melalui Roh Kudus, Yesus hadir di hati kita. Namun kita percaya Yesus ada di surga, menyediakan tempat untuk kita, supaya kita bisa siap juga untuk hidup di surga. Oke? Ya, terima kasih Pendeta jawabannya. Puji Tuhan, semoga terjawab ya Pak Gunawan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Marlin Karamoy. Shalom sahabat Pendeta Kuntaraf. Apakah secara fisik ada Ka'bah Allah di surga dan sekarang Yesus sedang ada di bilik yang maha suci? Iya, kalau kita lihat kepada apa yang dikatakan di dalam buku Keluaran pasal 25, ya, waktu diberikan instruksi ya kepada Musa untuk membangun Ka'bah, ya, maka dikatakan seperti apa yang aku tunjukkan kepadamu, ya. Jadi Ka'bah di surga itu ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa dan itulah yang harus dibuat. Tetapi bagaimana itu bentuknya dan sebagainya, apakah persis seperti dunia ini, kita tidak tahu. Nanti waktu tiba di surga kita tahu. Oke. Tetapi tulisan-tulisan Roh Nubuat menunjukkan bahwa ada Ka'bah dalam surga. Iya, terima kasih Pendeta jawabannya dan terima kasih pertanyaannya Marlin. Selanjutnya kembali dari Bapak Gunawan TJ. Apakah hari wafat dan kebangkitan Yesus juga sejauh ini tidak perlu lagi diperingati atau opsional? Mengapa hari raya Pondok Daun ala Yahudi tidak pernah diperingati atau dirayakan secara ritual lengkap dengan roti perjamuan? Oke. Kita ingin katakan bahwa bukan masalah hari, tetapi masalah wafatnya dan kebangkitan Yesus itu kita sangat yakini. Ya, hari itu tidak penting. Ya, tetapi kita bisa merayakan wafat dan kebangkitan Yesus itu tidak perlu harus setahun sekali. Kalau gereja Advent merayakannya Paskah itu maksudnya adalah perjamuan suci 3 bulan sekali bahkan. Bukan setahun sekali, ya.
Kenapa? Sebab firman Tuhan yang mengatakan seberapa kali kamu melakukan ini, ya, jadi berapa sering kamu melakukan ini, ya. Jadi artinya kita ingat kepada pengorbanan daripada Yesus. Jadi kita harus selalu, bahkan kalau kita bisa merenungkannya setiap hari, bagus sekali Pak Gunawan, ya, merenungkan bagaimana Yesus telah mati untuk Anda, ya, untuk dan saya. Bagaimana ia telah harus dicerca, dia harus didapatkan mahkota duri, bagaimana dia harus tersungkur, dia harus memikul salib, ya, untuk dosa Anda dan saya. Itu adalah satu perkara yang harus kita ingat. Jadi jangan hanya setahun sekali, kita harus lakukan lebih sering, ya. Dan kalau kita lakukan itu dengan lebih sering, maka justru itulah yang memberikan perubahan kehidupan kita masing-masing, membuat kesegaran kerohanian kita punya kekuatan untuk menurut firman Tuhan. Jadi jangan setahun sekali, tetapi kita harus lakukan cepat dan lebih sering. Oke. Kemudian, ini yang berikut, hari Pondok Daun-Daunan dan Yahudi tidak perlu diperingati atau dirayakan secara ritual lengkap dengan roti perjamuan. Pondok Daun-Daunan itu adalah acara di mana orang mengucapkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan di padang belantara, ya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu adalah suatu perkara yang kita harus selalu ingat. Nggak perlu harus setahun sekali kita ingat, ya. Tetapi kita harus selalu ingat setiap hari bagaimana Tuhan pelihara kita, ya. Tuhan pelihara kita dengan makanan. Tuhan pelihara kita dengan minuman, Tuhan peliharakan dengan kasih sayang, dengan relationship, ya, dengan umat Tuhan. Ini satu perkara yang kita harus selalu bisa rayakan. Bahkan setiap hari Sabat misalnya, kita merayakan hubungan, ya, Tuhan adalah sumber daripada kasih, kita bisa sama-sama makan bersama-sama. Jadi satu perkara yang bukan hanya ritual, ya. Apa itu istilahnya ritual, itu hanya tata cara, tata krama saja, tetapi satu hal yang kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa saling menolong, mendukung satu sama lain, makan bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan. Jadi acara itu boleh menjadi satu acara bersyukur. Iya, terima kasih. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya, Gunawan ya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jimmy Fredsi Ringo-Ringo. Selamat Sabat Ibu Peggy, Pendeta Kuntaraf. Selamat Sabat. Melihat kejadian atau tanda-tanda yang sudah terjadi, Tuhan tidak lama lagi datang. Bahkan dikatakan zaman kita inilah Tuhan datang. Pertanyaan, apakah tetap Tuhan datang zaman kita ini kalau lebih banyak orang yang tidak bertobat? Tuhan itu punya agenda sendiri. Ya. Yang Tuhan berikan adalah hanya tanda saja. Peperangan, ya. Kemudian wala sampar, makanya kita dapatkan itu COVID-19, ya, pandemik apa semua, ya. Kemudian masalah moral manusia yang makin menurun, ya, kericuhan dalam soal ekonomi apa semua. Yang Tuhan berikan hanya tanda, ya. Kapan dia datang kita tidak tahu. Tuhan itu punya agenda, sebab di dalam Tuhan itu 1000 tahun sama dengan sehari, sehari itu sama dengan 1000 tahun. Ya, dia tidak ada lama atau pendek, itu adalah pemikiran kita. Tetapi dalam pemikiran Tuhan itu, Tuhan ada rencana kapan dia datang. Ya. Jadi itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir. Yang sangat penting adalah kita siap selalu. Tidak usah pikirkan, artinya kita mengabarkan, ya, kalau orang mau menerima atau tidak itu terserah kepada mereka. Kita harus selalu kabarkan, kita harus selalu siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu yang sangat penting. Amin. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Jonathan Sababalat. Ya, waktunya tinggal 4 menit ya. Pendeta, kehidupan orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Pelajaran hari Senin. Iya.
seorang yang menghormati akan Allah, maka dia akan selalu menurut. Sama seperti kita takut kepada orang tua, dalam arti menghormati orang tua, kita akan mendengar orang tua, menurut kehendaknya di depan orang tua ataupun jauh dari orang tua. Ya. Jadi itu adalah kehidupan yang mencintai akan Tuhan, dan oleh sebab cinta maka akan menghasilkan penurutan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Amin. Baik, pertanyaan dari Bapak Jacob Geoving. Selamat sahabat pendeta, pada pelajaran hari Selasa, tabir dalam bahasa Ibrani, katepetasma yang merujuk pada layer pelataran dan lain-lain. Pertanyaan saya, apa makna tabir bagi kita di zaman modern saat ini? Ya, tabir untuk kita adalah Yesus Kristus yang menjadi suatu penghubung antara kita dengan Tuhan. Baik, terima kasih pendeta, dan acara kita telah selesai. Kita akan tutup pertemuan ini dengan doa, dan ya, kita akan kembali lagi pada minggu depan. Kita akan belajar lagi bersama-sama ya pada jam yang sama, kemudian paskot yang sama ya. Kita akan belajar sama-sama lagi, dan pastikan semua hadir. Nanti sebentar saya akan kirimkan PDF pelajaran ini berikut dengan rekamannya ya di grup WhatsApp maupun Telegram dari PGSSI. Bagi yang berminat dan belum bergabung, bisa lihat di kolom chat, Saudara Joy sudah memberikan linknya. Baik, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa tutup. Ya, doa tutup kami mengundang kesediaan dari Bapak Lasman ya untuk berdoa. Boleh Pak Lasman selanjutnya? Siap. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan Tuhan pada hari Sabat yang suci dan kudus ini. Puji syukur dan terima kasih Roh Kudus telah memberikan kepada kami akal budi, hikmat ilahi dan roh rendah hati dalam pelajaran ke-10. Yesus membuka jalan melalui tabir yang telah dibawakan dengan baik oleh Bapak Pendeta Kuntaraf. Biarlah Tuhan pelajaran ini besok kami bisa praktekkan, kami aplikasikan di kelas sekolah sahabat di gereja kami masing-masing Tuhan. Kalau ada pelajaran-pelajaran yang kami belum mengerti dan pertanyaan-pertanyaan nanti di kelas Tuhan, tetaplah Roh Kudus memberikan kami akal budi, hikmat dari surga, supaya kami bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Peran ke-10, Yesus membuka jalan melalui tabir. Tuhan, kami juga berdoa, berkati ya Tuhan, Bapak Pendeta Jonathan Kuntaraf dan keluarga, berkati dalam pelayanan, dalam ibadahnya, berkati dalam kehidupan kerohanian dan kesehatannya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami mohon pertolongan ini. Begitu juga Tuhan tolong berkati Ibu Peggy Iskandar Wower Tuhan, yang menjadi host dan moderator setiap diskusi ini Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan, di dalam kehidupan kerohaniannya, dalam kesehatannya dan berkat-berkat lainnya Tuhan. Kepadamu Tuhan kami juga mohon pertolongan ini. Berkati juga Tuhan dalam misi penginjilan Ora Channel bersama timnya Tuhan, bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan dalam misi-misi penginjilan Tuhan. Begitu juga Tuhan tolong berkati seluruh anggota PGSSI dan semua yang hadir di Zoom ini Tuhan. Sepanjang hari Sabat ini Tuhan, kami berpegang pada janji Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 13, 4 dan 14. Kalau kami sungguh-sungguh menguduskan hari Sabat, maka Tuhan telah menyediakan dua berkat jasmani, terima berkat rohani. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan baik di bumi dan di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Ampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. 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 Terima kasih Pak Lasman. Sama-sama, Tuhan berkati. Iya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada saudara-saudara PGSSI yang sudah memberikan perhatian kepada saya melalui doa di saat saya ulang tahun. Sangat membahagiakan ya. Amin, amin. Puji Terima Tuhan. Oke, semuanya boleh unmute dan mengucapkan terima kasih kepada pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta Kuntaraf. Terima kasih semua hamba-hamba Tuhan PGSSI. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Selamat Sabat. Terima kasih. Minggu depan saya akan di Texas ya. Jadi lebih pagi dari sini ya, lebih pagi dari sekarang ini, tetapi kita akan berusaha
tepat pada waktunya. Amin. Jadi saya akan Amin. kabarkan dari Texas. Oke. Oke, Tuhan berkati semuanya. Bye bye. Iya. God bless you Terima all. kasih. Oke, Salam boleh sehat hitung? selalu, Tuhan berkati. Ya, kita hitung ya. 5, 4, 3, 3, 2, 1.